Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi, saya dari tim media Pilar Hongkong. Saat ini dengan adanya Omikron dan juga peraturan baru yang mengenai denda 10.000 dolar Hongkong, menjadikan banyaknya PMI tidak berani libur atau dilarang libur oleh majikan. Kami dari tim media hari ini ingin bertanya-tanya kepada kawan-kawan sekitar kita dan apa tanggapan mereka tentang peraturan yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah Hong Kong. Kalau aku sebenarnya dilarang, cuma kan karena posisi di rumah kan nggak punya ruangan sendiri gitu kan, nggak punya kamar sendiri. Terus mau teleponan juga kan, kalau hari biasa aku nggak bisa teleponan toh, bisa teleponannya cuma hari libur. Nah kalau di rumah aku takut ganggu mereka, aku teleponan di rumah itu cuma bisik-bisik, jadi makanya aku kekeh minta keluar. Tapi aku pun keluarnya udah siang, udah jam 1-an, itu makanya mereka ngelepasin. Soalnya aku juga di rumah nggak makan kan, terus aku keluar itu cuma makan. Terus di sini libur di sini nyampe belum sebelum maghrib, nyampe jam 6 terus pulang. Majikanku sebenarnya melarang, tapi karena saya berani ngomong karena itu mungkin sebagai menurutku itu bukan hal yang harus ditakuti, karena kita di luar juga harus bisa jaga diri. Karena kita di luar bisa mematuhi peraturan, kita nggak bakal kena denda. Terus kita juga harus meyakinkan majikan kalau kita di luar akan baik-baik saja. Kemarin nggak libur ya dikarenakan kan memang Pak Bosnya takut aku sembrono atau gimana, jadi kena penalti, dendanya gede. Dan karena libur kan harus tanggung jawab kita sendiri, jadi mereka bos juga nggak wajib untuk menolong, jadi dia menyarankan untuk tidak libur. Dan karena memang kondisinya Omikron sedang parah dan cuacanya waktu itu juga nggak mendukung gitu, saya nurut aja sih gitu. Saya memilih libur karena di rumah saya menjaga orang tua, dan kalaupun saya disuruh istirahat di rumah, saya tidak bebas untuk beristirahat karena kakek dan nenek tidak tahu menahu tentang peraturan buruh migran, apakah dia libur harus istirahat 24 jam. Yang diketahui saya libur di rumah istirahat, menurut dia saya itu juga bekerja. Saya tetap libur, tapi ya itu tadi, meskipun saya libur tapi saya tetap diintimidasi dengan cara majikan bahwa saya pulang libur harus tetap memakai masker saat kerja berhari-hari, dan libur pun itu pasti harus berantem dulu dengan majikan. Saya nggak libur, nggak dikasih libur. Nggak dikasih libur ya, jadi kerja ya? Iya. Oh, berarti digaji ya? Untuk majikan saya pribadi itu setiap minggu saya diizinkan keluar, tapi pulang lebih awal, terus dibilangi suruh jaga jarak, lihat tempat yang boleh untuk saya setiap minggu mesti libur. Tetap libur ya? Saya libur, cuman karena hujan jadi kita lebih cari makan terus pulang gitu aja. Jadi hanya sekedar cari makan dan pulang ya? Iya. Kemarin nggak libur karena majikan mengkhawatirkan saya, katanya nanti kamu kena ini kena itu, akhirnya saya diam di rumah seperti itu. Terus hari ini saya minta izin libur, itu nanti habis pulang dari libur saya harus disuruh tes dulu sebelum masuk ke rumah. Harus tes dulu ya? Iya. Antisipasi ya? Iya, karena di rumah juga ada bayi gitu. Oh. Dan hitungannya untuk hari Minggu kemarin itu libur di rumah atau dalam rangka nggak libur? Sama majikan tidak boleh, tapi langsung dibayar. Oh dibayar, jadi dibayar. Iya, sekarang belanja 2 hari sekali lebih banyak ya, terus. Apakah harus tes dulu sebelum masuk rumah setelah libur? Enggak sih? Enggak. Oh enggak. Enggak, tapi di rumah disediakan. Disediakan alat tes ya? Alat antigen itu, tapi vitamin enggak, dari dulu vitamin saya beli sendiri. Sama ada Omikron itu saya vitamin selalu beli sendiri. Kenapa hari ini libur? Saya minta libur aja, kemarin kan udah nggak libur, jadi saya jenuh, saya minta libur. Kemarin disuruh nggak libur, saya minta libur. Tapi saya kalau libur juga alasannya nggak kesini, nggak ke KSWB, jadi saya ke lain tempat dulu. Padahal di KSWB udah sepi sekali ya, udah nggak ada teman-temannya. Dari dulu kan makanya saya sering
mending pergi hiking apa itu karena majikan kan ngelarang saya ke kos BP kan. Jadi saya pergi ke lain tempat dulu. Saya ngambil foto dulu biarpun saya ke kos BP. Karena saya pulang ke rumah majikan pengen tahu saya fotonya di mana. Takut dia saya bohongin bahwa saya ke Enggak, alhamdulillah majikanku baik. Cuma dia mengingatkan kalau saya keluar libur harus hati-hati seperti itu Mbak Kaisa. Jadi enggak harus begini begitu, enggak. Alhamdulillah majikanku enggak terlalu kancang. Enggak ada. Sebatas ini majikanku masih baik sih. Sebenarnya kemarin majikan nyuruh untuk stay at home. Cuma karena saya harus kirim uang untuk anak saya, jadi mau tidak mau saya nggak punya pilihan harus keluar begitu. Jadi kasihan bagi kawan-kawan yang nggak punya kamar ya, karena kalau libur nggak keluar itu pasti majikan nyuruh terus sih ya. Jadi itu yang membuat kawan-kawan memilih lebih baik libur keluar daripada libur di rumah majikan. Kalau sebelum berangkat cuma ngingetin hati-hati di luar nggak boleh lebih dari 2 orang gitu kan, yang cuma ngingetin itu aja. Kalau di rumah itu memang dari dulu kalau pulang libur memang masih ada kerja. Makanya terus ini kok ada peraturan baru gitu kan, aku yang baru beredar ini yang katanya kalau misalnya jatah kita libur kan 24 jam nggak boleh kerja gitu kan. Nah aku masih pengen tahu, biasanya kan kalau ada aturan-aturan bosku bilang kan. Nah coba kalau yang soal masalah pulang libur terus aku kan masih kerja gitu kan, dia coba caranya kalau jawab budek enggak gitu. Kalau misalnya dia kok masih kayaknya seolah-olah nggak tahu, masalahnya kalau misalnya kayak kalau ada aturan misalnya suruh swab atau apa, dia kan nyampaikan, walaupun aku datang sendiri gitu kan, dia menyampaikan. Coba kalau soal ini, coba dia diem nggak. Dan juga aku singgung di WhatsApp juga sih, aku buat pasang story biar dari yang bahasa tulisan Cina terus Inggris gitu kan, tak pasang, coba dia lihat enggak. Setelah pulang libur, majikan menyiapkan sanitizer yang harus disemprotkan ke tubuh kita semua sebelum kita masuk pintu rumah majikan. Biasa ada. Pulang kita harus mandi, ganti baju, langsung cuci baju yang kita pakai tadi. Udah. Terus nih saat ini kita harus melakukan tes. Jadi setiap kali keluar tes antigen. Iya, pastinya harus tes gitu, nanti harus tes antigen juga, terus ya semuanya harus dilepas lah, harus langsung dicuci dan habis itu langsung suruh mandi, itu masuk kamar kayak gitu. Begitu. Dan kalau sebelum tesnya negatifnya keluar ya kita harus di kamar kita sendiri gitu. Semenjak ada Omikron ini saya pulang libur harus disemprot dulu pakai alkohol, kemudian mandi, ganti baju, keramas, dan sepatu harus ditaruh luar, jaket juga harus dijemur di luar sebelumnya disemprot dulu pakai alkohol. Kemudian saya masuk kamar, tidak boleh keluar sebelum besok hari kerja. Itulah pernyataan kawan-kawan BMI saat ini tentang adanya peraturan-peraturan baru yang tidak tahu sampai kapan, karena hampir setiap hari dan setiap pekan berubah-ubah. Buat kawan-kawan semua tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ikuti informasi-informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.